Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi para penonton yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Bages Azdana Putra dari Universitas Dian Nusantara. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dan dari jurusan Manajemen. NIM saya adalah 111202095. Saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang video ini. Sebelumnya, ini adalah salah satu tugas besar dari MTK Bisnis yang diampu oleh Ibu Weni. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep diferensial dan bagaimana penerapannya dalam ilmu ekonomi. Sebelumnya, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu diferensial sebagai berikut. Turunan fungsi atau yang disebut diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya, misalnya fungsi f menjadi f aksen, yang memiliki nilai yang tidak beraturan. Turunan atau diferensial dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus dipikirkan pada saat yang bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Dia adalah seorang ahli matematika dan fisika bangsa Inggris, dan Gottfried Wilhelm Leibniz tahun 1646 sampai 1716. Beliau adalah ahli matematika dari bangsa Jerman. Teori diferensial adalah teori yang membahas mengenai adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebasnya, di mana perubahan variabel bebas tersebut tergolong perubahan yang sangat kecil. Ya, setelah kita mengetahui pengertian dari diferensial, kita akan mempelajari apa saja rumus-rumus dasar yang ada di diferensial sebagai berikut. Rumus yang pertama bentuknya adalah jika Y sama dengan C, X pangkat N dengan C dan N adalah nilai konstanta yang real, maka turunannya adalah C kali N X pangkat N kurang 1. Rumus kedua bentuknya adalah jika fungsi f(x) ditambah fungsi gx, maka turunannya itu adalah masing-masing turunan dari fungsi f(x) dan fungsi gx. Untuk rumus yang ketiga adalah ketika suatu fungsi yang diturunkan hanya sebuah konstanta atau suatu nilai tanpa diikuti variabel, maka turunannya adalah sama dengan 0. Rumus keempat adalah rumus dari turunan perkalian. Jika fungsi pertama dikali fungsi kedua, maka rumusnya adalah fungsi turunan pertama dikali dengan fungsi yang kedua, ditambah fungsi turunan yang kedua dikali dengan fungsi yang pertama. Dan rumus yang kelima adalah turunan dari pembagian fungsi. Jika fungsi pertama dibagi fungsi kedua, maka turunannya adalah turunan dari fungsi pertama dikali dengan fungsi kedua dikurang fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua dibagi dengan fungsi kedua yang dikuadratkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan diferensial dalam fungsi ekonomi sebagai berikut. Penerapan diferensial dalam fungsi ekonomi. Pada umumnya, diferensial dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan fungsi ekonomi seperti mencari keuntungan maksimal, mencari kepuasan maksimum pelanggan, dan mencari minimal biaya rata-rata. Untuk penggunaan rumus diferensial yang digunakan adalah penggunaan rumus diferensial turunan pertama atau turunan yang kedua.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus penggunaan diferensial dalam menyelesaikan fungsi ekonomi sebagai berikut. Kasus pertama adalah pendapatan ditunjukkan dengan fungsi sebagai berikut, di mana X merupakan jumlah unit yang diproduksi. Tentukan nilai dari X untuk menentukan pendapatan maksimal. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, turunkan dulu persamaan R terlebih dahulu. Maka didapatkan turunan dari R adalah 400 per X plus 5 kuadrat min 1. Untuk mendapatkan nilai maksimum, maka dapat menggunakan rumus turunan sama dengan 0. Maka akan didapatkan nilai sebagai berikut. Ketika X sudah ditemukan, maka bisa langsung menemukan nilai maksimum. Untuk kasus yang kedua adalah sebuah perusahaan makanan menjual X unit. Harga per unit harus berkurang berdasarkan fungsi permintaan sebagai berikut. Harga bergantung pada volume produksi dengan biaya tetap sebesar 100.000 dan biaya variabel sebesar 100x. C-nya adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan keuntungan secara maksimum, berapakah yang harus dijual? Kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, cari terlebih dahulu fungsi pendapatan dengan cara sebagai berikut. Ketika fungsi pendapatan sudah ditemukan, maka carilah fungsi keuntungan dengan rumus sebagai berikut. Ketika sudah mendapatkan fungsi keuntungan, maka turunkan fungsi keuntungan itu. Lalu ketika sudah mendapatkan turunan dari fungsi keuntungan, maka untuk mendapatkan nilai maksimum bisa menggunakan rumus fungsi keuntungan yang sudah diturunkan harus bernilai sama dengan 0. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.